Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita. Kita mengawali perayaan kita dengan mohon rahmat belas kasih Allah atas segala dosa dan kesalahan kita, agar kita layak dan pantas untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, semoga kami Kau penuhi kebijaksanaan bila mendengarkan sabda Yesus Putramu. Semoga kata dan karya kami memancarkan kedamaian yang membahagiakan dunia. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada hari pentabisan rumah Allah, Raja Salomo berdiri di depan mezbah Tuhan, di hadapan segenap jemaah Israel. Ia menadahkan tangannya ke langit, lalu berkata, "Ya Tuhan, Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bawah bumi. Engkau memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu, yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sedangkan langit, bahkan langit, yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau. Apalagi rumah yang Kudirikan ini. Karena itu, berpanglinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya siang malam mata-Mu terbuka terhadap rumah ini, terhadap tempat yang tentangnya Kukatakan, Namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel, yang mereka panjatkan di tempat ini. Dengarkanlah dari tempat kediaman-Mu di surga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Betapa menyenangkan kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Betapa menyenangkan kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup.
Betapa menyenangkan kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Bahkan burung pipit mendapat tempat, dan burung layang-layang mendapat sebuah sarang, tempat mereka menaruh anak-anaknya. Dan mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Betapa menyenangkan kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Lihatlah kami, ya Allah, perisai kami. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Betapa menyenangkan kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Betapa menyenangkan kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Condongkanlah hatimu kepada perintah-Mu ya Allah, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-murid-Mu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jika kita melihat perjalanan
kehidupan kita masing-masing, kita bisa merasa dan menggali ada sesuatu yang sudah kita lakukan. Dan boleh jadi bahwa kita sungguh berbangga, kita sungguh bisa merasakan ada rasa bahwa kita bisa, aku bisa. Entah apapun yang kita lakukan itu, ada kebanggaan terhadap sesuatu yang sudah dilakukan. Dan hari ini dalam bacaan pertama kita pun juga mendengarkan hal yang sama. Salomo mengungkapkan syukurnya, kebanggaannya bahwa ia berhasil mendirikan bait Allah yang kemudian dipakai sebagai tempat tabut perjanjian, lambang dan tanda kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Tetapi yang justru kemudian bisa untuk kita renungkan ketika mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaan itu, Salomo tetap kemudian juga merasa bahwa Allah yang ditempatkan di bait Allah adalah Allah yang maha kuasa yang menciptakan langit dan bumi, yang artinya tempat yang sudah dibangun dengan begitu megahnya tetap dirasakan bahwa itu tidak memadai bagi Allah sendiri yang sudah menciptakan alam semesta. Disitulah kita diajak belajar bahwa ketika kita merasa ada sesuatu yang membanggakan, apakah di dalam rasa syukur, di dalam rasa bangga itu, kita masih bisa untuk merasakan bahwa Allah jauh lebih tinggi dari yang kita banggakan. Dan disitulah kemudian kita diajak dengan kecaman Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi pada umumnya, yang mungkin juga mencerminkan apa yang selama ini kita lakukan. Ketika kita beribadat, ketika kita merasa ada sesuatu yang kita persembahkan bagi Tuhan, apakah kita juga menghargai sesama kita? Apakah kemudian rasa syukur, rasa bangga bahwa aku adalah orang beriman, orang yang taat beribadah, tetapi kemudian dengan mudahnya menyalahkan sesama kita karena tidak melakukan seperti apa yang kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak untuk merenungkan perjalanan hidup kita, terutama ungkapan-ungkapan iman kita. Kita beriman sesuai dengan apa yang kita yakin bahwa ini adalah sesuatu yang benar. Tetapi apakah dengan beriman dengan cara demikian membuat kita lebih mudah untuk mencintai sesama kita, atau malah lebih mudah untuk menyalahkan sesama kita karena tidak melakukan seperti yang kita lakukan? Kita diajak untuk merenungkan bersama dengan Yesus sendiri yang hari ini mengingatkan kita cara ungkapan iman kita. Apapun yang kita lakukan, apakah kemudian membuat kita lebih mudah mencintai sesama, atau malah sebaliknya, lebih mudah untuk menyalahkan yang lain karena tidak sesuai, tidak mau melakukan seperti yang kita lakukan. Hari ini kita diajak untuk mengingat Tuhan sendiri begitu maha kuasa yang senantiasa menghadirkan diri di dalam berbagai macam tanda yang tidak bisa kita ketahui secara pasti. Tetapi kita yakin Tuhan hadir di mana-mana dan dalam segala macam bentuk tanda yang bisa kita kenal. Dan disitulah kemudian kita diajak untuk membuka hati dan diri kita, sehingga cara ungkapan iman kita juga mencerminkan Allah sendiri yang mau menerima semua orang dan mau menyelamatkan semuanya. Sehingga kemudian belas kasih Tuhan mampu untuk kita hadirkan di dalam sikap dan perilaku hidup kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita.